Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Riana Res Kitchen. Di video kali ini saya membuat kue soufflé vanilla yang sangat mudah dan simple cara membuatnya. Hanya dengan oven tangkring, hasilnya enak banget. Dalamnya kopong, tanpa mixer, anti meleber, dan dengan modal yang ternyata murah atau ekonomis, sudah bisa membuat kue sus seenak ini ya. Hasilnya juga jadi banyak banget teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya, simak video ini hingga akhir. Dan tanpa berlama-lama, mari langsung aja kita ke tahap membuatnya. Yang pertama di sini saya sudah menyiapkan panci. Kemudian masukkan 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh vanili cair, 100 gram margarin. Usahakan teman-teman menggunakan margarin ya, supaya hasilnya lebih kokoh. Jika menggunakan butter, hasilnya nanti tidak terlalu kokoh. Dan 200 ml atau 30 sendok makan air putih. Selanjutnya kita aduk-aduk. Oke, ini siap kita masak. Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai margarinnya meleleh dan airnya mendidih. Oke, ini margarinnya sudah meleleh dan airnya sudah mendidih. Selanjutnya kita bisa matikan kompor. Dan saya masukkan 130 gram atau 13 sendok makan tepung terigu pro sedang, takaran per sendoknya seperti ini. Ini akan saya masukkan ke dalam panci. Jangan lupa apinya sudah kita matikan dulu ya teman-teman. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata dan kalis. Nah, ini dia adonannya sudah kalis. Selanjutnya bisa kita angkat. Dan ini akan saya dinginkan dulu atau hangat-hangat kuku ya teman-teman. Kalau masih panas, jangan langsung digunakan. Saya ratakan seperti ini supaya uap panasnya cepat keluar. Nah, ini dia teman-teman, adonannya sudah hangat-hangat kuku. Ini bisa kita gunakan. Selanjutnya saya akan masukkan 2 butir telur ukuran besar. Sebelum dimasukkan, ini saya aduk dulu. Dan saya memasukkannya secara bertahap sampai 3 kali. Dan ini sambil diaduk ya teman-teman sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, masukkan kembali telurnya. Dan kita aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan telurnya lagi. Ini saya masukkan semuanya. Dan aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Oke, ini dia teman-teman, adonannya sudah semua tercampur rata dan konsistensinya seperti ini ya. Kita akan masukkan ke plastik segitiga. Nah, ini adonannya sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga, hasilnya jadi 2 plastik. Sekarang siap kita bentuk. Di sini saya sudah menyiapkan loyang yang sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian saya akan semprot adonannya menggunakan spuit ya. Melingkar seperti ini teman-teman. Untuk besar kecilnya tergantung dengan selera masing-masing saja ya. Di sini saya menggunakan ukuran yang sedang saja, tidak besar dan tidak terlalu kecil. Oke, setelah selesai seperti ini, sekarang siap kita panggang. Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama 10 menit menggunakan api paling besar ya teman-teman. Jadi ini ovennya harus benar-benar panas. Kemudian bisa kita buka ovennya.
dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Nah, sekarang ini akan kita panggang selama 15 menit dengan api sedang cenderung besar ya teman-teman. Nah, besar kecilnya api seperti ini. Dari menit 1 sampai menit 15 ya teman-teman. Setelah menit 15 kita kecilkan apinya seperti ini. Di api yang kecil selama kurang lebih 20 sampai 25 menit tergantung dengan oven masing-masing ya. Jika kematangannya sudah cukup, kalian bisa angkat, dan di proses ini tidak boleh kalian buka-buka ya teman-teman ya. Pokoknya dalam proses memanggang jangan dibuka-buka tutup ovennya, tunggu saja sampai benar-benar matang supaya nanti hasil kue susnya tidak menciut saat keluar dari oven. Nah, setelah 35 menit saya panggang, ini kue susnya sudah matang. Wow, hasilnya cantik banget ya teman-teman, tidak melebar, kelihatan kokoh sekali. Sekarang saya akan masukkan loyang kedua. Ini kita panggang sama tekniknya seperti yang memanggang pertama tadi ya teman-teman. Yang pertama menggunakan api sedang cenderung besar seperti ini dari menit 1 sampai 15. Nah, untuk hasil kue sus di menit 15 sudah seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita akan kecilkan apinya menjadi seperti ini. Kita lanjut panggang selama 20 sampai 25 menit. Oke, ini kue susnya sudah matang. Hasilnya cantik banget ya teman-teman, sama seperti yang pertama tadi. Ini siap kita angkat. Selanjutnya kita membuat bahan flan. Siapkan panci, masukkan 40 gram atau 4 sendok makan tepung maizena, 90 gram atau 6 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili cair, dan 300 ml atau 45 sendok makan susu cair UHT full cream. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap kita masak. Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk sampai mengental. Oh iya teman-teman, karena di sini saya tidak menggunakan kuning telur, jadi saya akan menggunakan secukupnya pewarna kuning. Untuk teman-teman yang mau memakai kuning telur juga boleh ya, tidak usah menggunakan pewarna. Ini kita masak sampai hangat dulu. Nah, setelah hangat, saya akan memasukkan 1 sendok teh margarin. Kemudian ini kita masak sampai mengental dan mendidih. Oke, ini dia teman-teman, adonan flannya sudah mengental dan sudah mendidih ya, atau meletup-letup seperti ini. Selanjutnya ini akan saya angkat dan tunggu hangat. Lalu saya akan masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini dia teman-teman, kue susnya cantik banget ya. Ini hasilnya jadi banyak, kelihatan kokoh dan tinggi ya, tidak melebar. Sekarang saya akan isi kue susnya ini dengan flan. Sebelum kita isi dengan flan, kita akan gunting dulu di pinggirannya ya. Nah, ini untuk hasil dalamnya kopong banget teman-teman, benar-benar kopong, cantik banget ya. Sekarang akan saya isi dengan flan vanilanya ini. Kita akan isi secukupnya saja. Kita semprotkan seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya cantik banget ya, dijamin rasanya juga enak banget. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan tada, ini dia hasilnya, kue sus flan vanila yang sangat mudah dan simpel cara membuatnya. Hasilnya jadi banyak banget teman-teman, bisa untuk ide jualan ya. Jika kalian akan menjualnya, bisa kalian taruh di wadah atau di mika seperti ini ya. Pokoknya ini mantap banget untuk ide jualan. Cantik banget ya. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel, hanya dengan oven tangkring. Hasilnya tidak melebar, kokoh, dalamnya benar-benar kopong. Dan ini membuatnya tanpa mixer ya teman-teman. Dijamin hasilnya benar-benar enak banget.
cobain resep yang satu ini ya teman-teman di rumah. Dan ini akan saya cobain, bismillah. Ini rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Vanilanya, flanya, pokoknya ini bener-bener rasanya pas, manisnya pas, empuk, lembut. Recommended banget untuk teman-teman di rumah yang kepengen mencobanya ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Oke, untuk teman-teman semua yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.